Bersama saya Ghost Bob di channel Bali Hobbies. Kali ini kita mulai bicara tentang kualitas air. Kualitas air ini sebenarnya pokok bahasan yang panjang di dunia perikanan, teman-teman. Ringkasannya itu ada di halaman FB Bali Hobbies karena channel ini dibuat untuk penjabaran pelan-pelan hal tersebut. Nah, tulisan biasanya rada sulit dimengerti, tapi yang pasti kalau kita ngomongin kualitas air itu selalu mengacu pada racun air. Untuk di awal tentu kita bicara tentang ikatan-ikatan nitrogen seperti NO2, NO3, NH3, NH4 gitu ya. Jadi nitrit, nitrat, amonia, amonium. Nah, terus bagaimana dengan DO, suhu, pH, hardness dan lain-lain. Nah, itu semua akan mengacu pada amonia juga ya teman-teman sebagai pemicu racun air. Jadi pelan-pelan ya. Karena kalau kita ngomongin begini sejam nggak bakal habis-habis. Nah, nanti ada video saya jalan-jalan ke kediamannya Made Ari Artayasa, akrab dipanggil Ari, dalam rangka saya pulkam. Tengah jalan melipir ke utara 5 km di Blayu Marge, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kemudian di sini ada barang-barang bekas sederhana teman-teman. Sudah bertahun-tahun ya dari maaf teman-teman, ternyata dapat dua saja, tapi lengkap ini dengan termometer airnya ya. Jadi silakan kalau ada yang berminat, untuk 2 orang yang komen pertama tulis minat, kemudian alamat lewat messenger, nanti saya kirim teman-teman. Nah, biasanya alat-alatnya sederhana seperti ini, di awal kita semangat, tetapi lama-lama kita jadi bosan. Kenapa? Karena kita patokan tidak punya teman-teman. Nah, satu contoh ya, ini ada sebuah tabel pengaruh pH dan suhu air terhadap amonia ya. Jadi amonia berapa sehingga meracuni air seberapa besar, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi dari tabel ini silakan di screenshot bisa ya, kita jadi tahu pengaruhnya seberapa besar peningkatan pH sehingga dapat meracuni air, demikian teman-teman. Nah, tentu kalau amonianya nggak ada ya otomatis racunnya nggak ada. Makanya saya untuk amannya saya biasanya pakai patokan pH 8 teman-teman. Jadi diusahakan di bawah 8, karena kalau pH sudah di bawah 8 itu nggak sampai 10% amonia itu mampu meracuni air. Jadi karena banyak kasus-kasus misalnya ada kematian massal, itu biasanya sebelumnya sudah terjadi kelainan kalau diukur pada airnya teman-teman ya. Jadi sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kematian mendadak pada ikan gitu. Jadi dari situ kita tahu bahwa usahakan parameter air yang kita ukur itu stabil atau normal, demikian teman-teman ya. Tujuan utama mau minta secangkir kopi yang pasti teman-teman ya. Oh, selalu nih, Rik? Ada pesanan gini, Rik? Oh, memang aslinya ukir ya? Oh, gitu. Kebanyakan. Oh, iya, di sini profesinya ukir ya, teman-teman. Ini untuk bangunan-bangunan Bali. Ini, Bu. Ini. Kalau bukan karena penyakit, berarti karena genetik, organ dalamnya itu pengaruh cuaca yang gitu-gitu. Agak sulit sih, nggak bisa dikarantina biasanya gitu ya Pak. Nggak bisa. Ya betul. Udah kelihatan dia dari ciri-cirinya. Ya. Ekor lah. Mengkerut gitu Pak deh. Perutnya mengecil gitu ya? Ya. Enggak, ya itu organ dalam, ciri-ciri organ dalam. Tapi nggak selalu begitu. Kalau misalnya pas mijah
induknya pas di puncak mungkin secara genetik ya bisa kuat-kuat ya anaknya kan itu tadi. Nggih. Ya. Nah, ini kita yang bilang tadi. Selera saya ikan di sini nih. Selera saya. Ya benar. Kayak waktu kontes di Kesiman itu, kok lain ya gitu. Kalau usia berapa sih Pak De? Niki Yang hitam? satu tahunan. 1 tahunan gini ya? Nggih. Bisa ya? Ini genetik apa air ya? Saya jadi pengen nguji airnya nih. Nanti kita coba ya tes pakai alat sederhana ya. Kalau makanan? Pelet biasa. 1 tahunan kayak gini ya? Benar Nggih. 1 tahun nih? Nggih. Kalau yang niki 5 atau 6 nih kok. Luar biasa nih. 5-6 bulan begini makannya Nggih. pelet aja. Nggih. Nah ini Soalnya kalau di sini akan hidup nih kok agak iya sulit di sini ya daerah susah. sini ya. Nggih. Nah ini dapat ini nih pengetahuan baru di sini nih. Tentang mineral air. Ya tentang mineral air sekarang nih. Kalau saya 2 tahun belum begini tadi, belum. 2 tahun. Bahkan 3 tahun belum nih kayak begini. Iya benar. Genetik Ya karena awalnya dia pikir murni genetik. Ternyata ya mungkin ada unsur air juga, nanti kita tes aja coba ya. Kalau yang 3 atau 4 bulan tuh udah segini. Nggak kelihatan nih. Mungkin kena aja. Nah gitu mungkin. Ikannya hitam-hitam. Iya. 3 bulan begini ya. 3 bulan. Ya emang beda Ini sih. Saya yang paling kecil itu Sengaja yang kenten keep di jeding beberapa aja. Iya. Tapi kalau pertumbuhan begini memang sebaiknya jeding sih menurut yang tadi. Ya agak-agak ditahan sedikit. Ini udah, 3 bulan nih ekornya udah gini. Badannya besar, ekornya juga panjang. Wih, 100-an ada nih ya. Ratusan nih. Nikit paling Berapa nih? banyak dulu. 30 cm diameternya nih teman-teman. Bisa ratusan. Nggak ada Tapi enak nih ya 4 airnya. lagi. Ada ininya nih, ada lumut dinding untuk anakan boleh lah. Yang pakai air yang di Udah. kolam nih kok. Kalau airnya air sumur tapi Dan PDAM. air PDAM. Oh, PDAM ya. Nih. Kalau sumber air di sini sama Kota Tabanan. Beda. Nah, itu dia beda-beda ya. Makanya dia yang pengen nguji yang mana yang Telaga Tunjung dibilang alirannya. Yang kota ya? Kagak tunjung nggih. Oh, gitu. Kalau di sini airnya yang di Marga Ji. Oh, iya. Di Petiga nih kan. Oh, gitu nih. Nggih. Petiga berarti ini untuk satu desa gitu ya, sekecamatan lah. Enggak, nggih, kecamatan Marga lah ya. Marga nggih. Nah, kalau misalnya ada tanaman ganggang disikat sama dia. Nggih. Oh, iya. Habis nih kok. Oh, betul. Enggak bisa. Kalau tiang itu tiang pakai parameter air bagus sama enggak itu. Kalau tanaman itu ada yang ya tahap pertama, kalau uang kotorannya itu enggak dimakan. Nah, terus ada deteksi dari kotoran juga. Kalau yang paling enggak bagus itu yang putih, Nggih. ya bening gitu. Kalau Kotorannya udah hitam bagus. Kalau hijau kotorannya itu bagus sekali dia. Nah, tapi kalau sudah nggak ada kotoran, berarti dia yang cepat ya di ini. Pakai gini, pakai filter soalnya kan enggak. Oh ya, kalau Ini. pakai filter, iya kadang-kadang kayak pakai filter gini deh, Pak. Tetap Nah, kok ada yang endapan di- kotoran di bawah. Niko yang di pojokan nih kotorannya. Nah, itu sudah hancur sebenarnya itu. Nggih. Nah, terus yang terakhir itu tanaman. Kalau tanaman disikat udah. Jadi kalau tiang deteksinya dari situ tanaman dihabisin itu. Asli habis Ji. Ya, bagus berarti. Kalau Denpasar ya enggak tiang ukur. Kalau tempat-tempat baru gini pasti rasa menu rasa penasaran lah, rasa ingin tahu.
161 PDS PM. Ini sumber airnya teman-teman ya. Nah kalau pH agak lama didiamin karena dia kerjanya seperti bandul, dia naik turun paling nggak 3-5 menit lah. Nah ini orang-orang ikan lele kan bisa 0,8 sampai batas ambang batasnya. Nah, cuman masalahnya tetap aja nggak efisien kalau terlalu tinggi kadar racunnya kan, amonia airnya. Yang pindahkan dulu. Oh pakai oyster juga ya? Ya sudah dakron. Nih, pakai apa namanya? Ya. Jahe. Sekarang jahe. Batu apung. Kulit pakai salivat ini, usahakan air bening sih sebenarnya ukurnya. Apa lagi? Apa lagi? Sekarang kanan. Sekarang Sekarang Sudah. Ini kan. Kan sekarang ya. Ini apa sih? Kalau amonia itu paling penting ya amonia dia. Oh, Amonia jadi segalanya tuh racun. Pokoknya kalau berbicara kualitas pasti buntut-buntutnya itu amonia aja yang dibicarain. Nah ini 7,5. Sumber airnya kan 7, naik setengah. Nah wajar itu karena filternya tadi kan ada oyster, kerang jahe gitu. Bagus sekali nih air. Kalau dia di Denpasar air sumur itu rata-rata 8,5. Kalau sudah diaplikasikan begitu. oh, 8,5. oh air yang nggak gini. Ada nih ke air sumur tapi nggak pernah Oh gitu ya? pakai. Oh iya. Kayaknya TDS yang 160 jadi 346, berarti pakai garam ini ya. nih, Kalau garam ini mungkin 1 kubik sekitar nih 2 on, 3 on. Sedikit, ya, iya. nggak banyak nih garamnya nih ya. banyak. Tawan. Nah ini bisa ditiru nanti. Nanti kita pakai trik niru air yang di sini teman-teman. Gini dah dia. Wah Sama ini. ini aja udah padat ini. Tapi kalau bersih gini sih enggak masalah, nih bagus. Nah ini sudah bisa diseleksi kan? Nih, udah Nggak sampai separuh nih dapat nih. nggak. Ya. Paling puluhan ekor aja. Malah Mau dia kuncup itu enggak usah disingkirkan. Patah itu yang sulit. Oh, Patah itu diambil. Kalau dulu kan mekar cari enggak, sebenarnya kalau saya enggak. oh gitu. Enggak nyari mekar gitu. Ini ada double ikan ini. Tepat dua nih Ki. Oh, berarti sudah kejar-kejaran diangkat pakai media raffia gini. Nih. Iki dah mau tak beliin baskom deh. Pokoknya yang baru-baru itu nyangkut dah. Kalau udah lama gitu, ternyata dia belajar juga dah. Ini ada kopinya satu. Nah itu yang merah tuh. Ini dia. Itu nggak mungkin ya nyangkut udah mahir. Nih. Yang Bagus tuh Pak Dua. Nunggu mata tapi. Ini ada contoh tembaga. Tapi asik ya, ada hobi gini. nih. Pakai iseng bisa. Ya kalau dibilang nggak serius ya serius juga gitu. Cuman ya nggak usah terlalu inilah. Nih, pas jam Iya. pulang dari Benar. Nah, itu udah tujuannya. Itu refreshing gitu. sore nih kau kasih makan dulu.
Berarti kalau malam nyala, kalau di center Nggih. biasanya gitu ya. Merah biasanya gitu loh. Siangnya coklat ya. Tembaga. Kayak matanya tebus. Dasar rorin sebenarnya. Tapi Pance dulu punya dewasa lebih gede dan lebih tua dari ini. Swat Mikod Masih tembaga dia. Empat. Masih. Oh, ya gitu deh. masih nih kok. Ya dulu. 4 nih kok. Ini uniknya kalau koki Bali itu kan sama dengan hobi-hobi lain, ada tren deh. Setiap tahun iya, tren. iya, iya. Nah biasanya sudah begitu memasuki tren 2 tahun, 3 tahun. Nah ikan-ikan tua itu entah kemana ada habis ya gitu. Ini kok udah hilang nih ya. Ya bikinnya lama, tapi Hilang. ya, jadi inceran kan gitu. Sedangkan ikan-ikan yang Hilang. berumur ini yang tidak kuat ya perpindahan gitu biasanya. Biasanya berduit itu ya ikan tua tuh yang pertama diincer. Makanya unik dia, kalau tren ikannya tambah banyak, tetapi yang tua tambah langka jadinya gitu. Kebalik ya kalau koki Bali. Niki dulu ikan sakit deh tuh yang harus di sini mau dia gini. Segar lah ya, Iya. kemudian ada perubahan. Oh bagus sih, sehat. Jadi lincah ya. Yang mau gini mau lihat perkembangannya yang di jeding sama yang di kolam. Iya, iya. Mana ya yang tar gini Sebenarnya lebih Eh, lebih kita tidak bisa, pertama tidak bisa waktu itu jangan melakukan percobaan di bawah 6 bulan, jadi harus panjang. Kedua, kalau jeding sudah pasti, kalau padat dibandingkan dengan di sini iya, pasti beda dia juga. Arahnya akan lain dia gitu. Kalau jeding misalnya cuma 5 ekor gitu ya mungkin jadi sesuatu mungkin gitu, karena kan dari padat tebar udah beda jauh dia kan. Iya. Nah, kayak misalnya nih dah yang Iya. kip 10 ekor yang dijeding. Nah itu udah kalau umur ukuran segitu 10 kan manis dia, nggak padat namanya. Kadang di jeding itu lebih stabil dari yang di ini sudah mulai bengkok-bengkok, di jeding belum, kadang begitu. Kadang kebalikan gitu. Iya. Jadi nggak tentu, dia nggak tentu Mas. Tapi enak itu buat coba-coba gitu ya, penelitian lah. Yang nikip Yang pasti percobaan itu nggak boleh sebentar, mempunyai baru berapa bulan dah. mutasinya kesimpulan. cepat nih Ki. Nah kalau berarti itu tipe mutasi terus ya, 1 minggu dah berubah lagi gitu ya. hitamnya hampir hilang nih kok. Oh, maksudnya mutasi cepat, tapi baru Iya. sekali yang mutasinya. Iya. Iya. Biasanya ada ikan yang mutasi terus ya, berubah terus, ada yang begitu, tapi jarang gitu. Nah ini bagus nih arah. Cuman ya kalau tampilan gelap ini nontonnya susah ya. Iya. Kecuali berwarna ikannya. Makanya banyak teman-teman tuh bawa ke akuarium, tank gitu. Karena koki lain itu udah duluan dia. Nah, duluan pengalamannya bahwa dianggap tank itu terbaik lah. Kalau Dengan akuarium itu hasilnya gitu. kalau Sekarang mega tank ben trennya. mana Oh ini lurik nih ya. Iya. Yang umurnya di atas 2 tahun tuh ini Ki. Oh ini udah lebih dari 2 tahun ya. Iya. Usut body nih. Nyari anaknya susah sekali ini Ki. Iya, memang gitu usut body. Nah, tumbuhnya pun agak naik dia, tumbuh ekornya dia. Nanti ikannya coba baskom. Iya ya. Udah Short body dorsalnya di atas 2 tahun ya. Iya. Gemrong.
Asik. Nah ini dah kalau dasar warna wadahnya terang, enak ngeliatnya kan? Kelihatan ikannya. Ya kelihatan. Kalau hijau gini ya susah ya. Tuh ada lurik juga. Coba yang lurik. Ini ikannya Bluedy nih. Yudi. Widarto. Oh tidak. Dari Kuta ini jauh datang ikannya udah dari Kuta. Nih, Lurik. kasih lurik. Niki dah anaknya yang hitam-hitam, anaknya Niki dah. Gitu nih betina udah. Tapi jarang dia mau bertelur Telur Niki. ya. Ini enak Kalau- nih tipe sirip dadanya yang suka. Oh, yang agak. Ya kuno lah ya ikan kayak ikan kuno sirip dadanya. Oh, nggih. Iya. Kayak Ke kawo lah hirang dibilang. Jadi ke samping ke atas lagi gitu. Sirip dayungnya. Siripannya kan ada banyak jenis tipe sirip dada juga. Ada trapesium, ada membulat, hidungnya meruncing, lain-lain. nggih. Ini panjang. Panjang lemes. Lurik. Oh, kalau unik sih harus mencolok banget soalnya. Kalau ini udah jelas Pak 2 aja dia. Kalau unik itu kelainan ya. Ada cacatnya. Niki matanya ke depan taduk samping. Oh ya itu ya. Muka. Nah, kalau ini selera nih. Ya warnanya bagus. Nanti ini panjang bisa nih, ekor. Bodinya enak ya. Nggih. Ikan Kedulung akuarium gini. Niki bak nak kene. Ya. Ini sing bang Oh, gitu? yang ndak kasih nasi ini.